terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari ancaman Bupati Lebak membunuh Muldoko merupakan perbuatan pidana sudah selesai. Yaitu Bupati Lebak sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Lebak, Banten. Karena dialah sebagai Ketua Partai Demokrat untuk Lebak, Banten tersebut, bupatinya tersebut. Atas terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat membuat Bupati Lebak marah dan emosi. Yang dianggap kongres luar biasa di Serdang itu adalah tidak sah. Katanya odong-odong dan lain sebagainya. Karena Bupati Lebak emosi atau sakit hati yang luar biasa sampai mengancam membunuh Muldoko dengan jalan disantet. Walaupun Bupati Lebak menyesali pernyataannya akan membunuh Muldoko dengan jalan disantet, katanya dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dan dia menarik pernyataan seakan-akan katanya dia menyesal. Dia tidak mungkin membunuh tersebut. Itu sama juga nanti dia mengorbankan sholat yang lakukan selama ini. Karena membunuh tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Itulah pernyataannya di media sosial. Sehingga padahal pernyataannya katanya dia menyesali menyatakan demikian. Karena terlalu emosinya dia katanya. Tetapi perbuatan Bupati Tetapi perbuatan Bupati Lebak ini sudah diucapkan dan akan membunuh Muldoko dengan jalan disantet. Sudah selesai perbuatan secara pidana sama sudah selesai atau pultoi di istilahnya pidananya. Pokoknya perbuatan itu sudah diucapkannya. Walaupun dia minta maaf dan lain sebagainya, tetap perbuatannya dihukum. Tidak bisa diampuni. Ya minta maaf tetapi hukum jalan terus. Rencana pembunuhan Muldoko termasuk perbuatan rencana pembunuhan yang melanggar pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Yaitu jadi saya dengar sudah ada yang melaporkan Bupati Lebak tersebut ke polisi atas ancaman pembunuhan Muldoko tersebut dengan jalan disantet. Jadi itulah saya lihat dia terlalu emosi, padahal dia hanya sebagai ketua Partai Demokrat di Lebak tersebut. Sebenarnya kalau dia bupati tidak boleh terlalu emosi dan harus bijaksana menanggapi semua masalah. Jangan sampai menimbulkan emosi yang berakibat fatal seperti sekarang ini. Dia mengancam Muldoko dibunuhnya. Akhirnya banyak sekarang ini nanti sudah ada yang melaporkannya ke polisi. Kalau nanti sudah dilaporkan ke polisi, tentu nanti dia akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang ancamannya bisa hukuman mati seumur hidup dan maksimal hukuman badan selama 20 tahun. Itu perlu dipikirkannya. Tetapi karena emosinya tidak terpikirkannya masalah rencana pembunuhan tersebut. Enak saja dia mengucapkan kata-kata tersebut, padahal orang lain sudah merasa benci mendengar pernyataannya tersebut. Jadi ini saya lihat, apalagi katanya kalau Muldoko itu disantet itu melalui angin, tidak mungkin dia yang datang ke sana. Melalui angin katanya santet itu menuju Muldoko tersebut. Akhirnya saya lihat, katanya dia orang beragama, tetapi masih kuat ilmu santetnya tersebut. Karena ilmu santet itu menurut saya tidak sejalan dengan ajaran agama Islam itu. Sehingga banyak tindakannya yang sifatnya bertentangan dengan ajaran agama. Jadi boleh kita emosi tetapi harus terkendali cara berpikir kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menjerat kita dan masuk dalam rangka dan termasuk nanti perbuatan kejahatan yang dapat dihukum
Dan kalau sudah begini terjadi nanti hanya penyesalan. Penyesalan sudah percuma. Terpaksa kita harus masuk ke penjara kalau sudah terlanjur dilakukan. Ya, karena kata-katanya sudah menyatakan akan membunuh Muldoko dengan jalan disantet. Dia sudah mengucapkannya, banyak masyarakat yang mendengarkannya nanti dijadikan sebagai saksi bahwa dia akan membunuh Muldoko tersebut. Karena keterangan saksi itu sangat penting sekali dalam persidangan. Apalagi yang mendengar pernyataannya itu lebih dari satu orang. Dan media sosial sudah mendengar semua pernyataannya tersebut. Dan dia berencana membunuh Muldoko itu sudah didukung minimal 2 alat bukti. Sehingga sudah dapat diproses perkaranya sampai ke pengadilan. Dan kalau sudah sampai di pengadilan nanti tentu dia akan dijatuhkan hukuman sama hakim. Ada berapa besarnya kita tidak tahu. Hakimlah nanti yang tahu. Jadi saya mengharapkan agar polisi menangkap dan menahan Bupati Lebak tersebut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.